Halo, selamat datang kembali di Ruang Obrol dengan format yang tidak biasa. Nah, kali ini Ruang Obrol berkolaborasi dengan One Piece Fans Club Indonesia. Itu logonya kebalik sih harusnya. Harusnya saya di Logo kiri apa? gitu kan. Enggak kan Oh kan iya, di iya bawah kan? aja. Ceritanya kan kolaborasi, jadi Oh, cross. oh. Oh iya bener ya, cross ya, bener 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 juga cross. Nah, kalau yang udah nonton konten Ruang Obrol soal One Piece Film Red, itu Mas Fudo nih yang gambarnya tengkorak itu. Nah, kalau saya yang gambarnya Kamen Rider. Jadi ini adalah upaya ruang obrol untuk apa namanya? Kalau kita tuh nggak lagi bareng, kita masih bisa ngobrol dan presentable gitu loh. Nah, kali ini Iya. sama teman dari OPFCI, One Piece Fans Club Indonesia. Kebetulan juga saya juga salah satu member di sana. Silent Reader ya Mas Fudo ya. Mas Fudo ini Dulu admin. aktif sih. Dulu. Mas Fudo ini admin yang paling aktif sekarang Untuk saat untuk ini. saat Mudah-mudahan ini. nanti banyak lagi yang aktif. Amin, amin, amin. Nah, di sini tuh kita akan mencoba mereview tiap chapter ya, insya Allah ya. Ya Kalau mudah-mudahan bisa. bertahan lah. Sekarang chapter 72. 1072. Nah, nanti setiap minggu diusahakan setiap Senin itu nanti kita akan review chapter. Terus kalau lagi break nanti kita akan kasih teori-teori menarik. Atau mungkin bahas-bahas apa yang terkait Iya. sama One Ah, Piece lah ah. ya. Pokoknya setiap minggu satu One Piece itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa lah. Kan Amin. kita sama-sama penggemar One Piece. Benar-benar. Rada akut ya. Oke, langsung aja kita bahas One Piece chapter 1072. Langsung aja ini. Nah, kali ini ada slideshow-nya yang biasanya kita nggak ada gitu. Tapi kalau kayak gini cuman orang ngobrol doang kan aneh ya. Makanya kita kasih slideshow. Nah, ini cover story-nya nih Nah, ya. ini iya cover story-nya itu ngasih lihat kita gimana anggota match match kan ya bacanya. Madesu. Anggota match waktu masih muda. Itu ada Caesar Clown, ada Queen, ada Judge. Judge-nya Itu benar-benar mereka mirip bertiga. Sanji yo. Iya, alisnya juga Alisnya. keriting kan itu. Oh, oh. Mereka tuh kayak ngasih lihat kalau di masa itu mereka emang udah bergelut sama bidang mereka masing-masing. Itu ada Caesar Clown bawa buah iblis tiruan, si Queen kayak bawa botol ramuan. Ya. Yang kan dia wabah Queen penyakit kan. spesialis wabah. Si Judge. Kalau Judge ini bawa senjata yang mirip senjata andalannya sekarang yang kayak spear apa sih tombak gitu loh. Judge kan apa ya? Judge itu kan spesialis bioteknologi, bukan bioteknologi ya? Cloning sebenarnya bioteknologi juga. Cuman dia itu mungkin waktu di cover story ini mungkin belum terlalu mendalami itu jadi masih fokus ke senjatanya dia. Nah, begitulah cover story-nya. Dan udah pinter ya ngomong-ngomong. Lagi ngomongin apa namanya? Lagi ngomongin Vegapunk, cover story-nya bisa nyambung banget gitu loh. Iya, padahal asalnya kan ini tentang Germa ya. Oh, perjalanan Germa. Jadi Tentang keluarga Finsburg, tapi disambung-sambungin gitu. cover story-nya ini ada dua cerita dalam satu cover story ya. Kita dapat bagaimana Germa lari dari apa namanya wall cake, terus di tengah-tengah loh bisa nyambung sama Vegapunk itu astaga menarik banget sih. Iya, diceritain juga kan siapa sponsornya, sama lima anggota match waktu masih muda. Yang nanti kita bahas ya. Oke. Lanjut berikutnya nih ada. Nah, ini kan di awal kita dikasih catatan penelitian Vegapunk kan ya tadi. Iya. Nah, dari penempatannya itu seakan-akan ini tentang Bonnie. Dari penempatannya kita pasti pertama baca ini seakan-akan tentang Bonnie, tapi nantilah dilanjut bahas tentang itu. Yang ngomongin Tapi ini kita kan catatan penelitiannya itu. iya, catatan penelitiannya diomongin agak belakang lah. Ini tentang Bonnie-nya aja dulu. Oke. Kalau ini Bonnie apa buah iblisnya ya. Akhirnya kita diperlihatkan segimana kemampuan buah iblisnya Jewelry Bonnie.
Menarik sih. Jadi dia Ada, bisa jadi besar itu menarik sih. iya ini kan dia kayak mengendalikan tubuh makhluk hidup atau benda mati supaya bisa sampai ke masa depan. Nah, dia bisa milih masa depannya kayak gimana. Makanya Luffy sebelum ini bisa bisa jadi tua dan nggak tua dan lemah kayak gitu karena dia milih masa depan yang seperti itu. Nah, sementara yang sekarang Bonnie milih masa depan di mana dia tubuhnya kuat gitu loh. Makanya dia tiba-tiba ngebuff apa sih istilahnya tambah tiba-tiba badannya tambah gede, tambah kuat Mm-mm. gitu. Nah, menariknya juga dia juga bisa kan udah sempat dilihatin dari dulu ya dari Sabaudi kok dia juga bisa bikin orang jadi lebih muda Mm-mm. dan ternyata kekuatannya itu nggak permanen kalau ke Nah, makhluk hidup. ya itu Jadi ntar itu apa? ntar Kelemahan mungkin ya. bakal iya Kelemahan. emang biasanya emang ada batasan sih namanya buah iblis kan. Mm-mm, mm-mm. Oda tuh asiknya gitu sih, ada batasan-batasan yang walaupun kelihatannya OP itu tetap ada yang bikin nggak OP gitu. Iya Pas tetap ada kelemahannya walaupun beda-beda kayak Sugar dulu misalnya dia kelemahannya pingsan. Sementara kalau adalah selalu ada kelemahannya masing-masing kayak ini juga nah, kan kelemahannya ternyata nggak bisa permanen kayak gitu. yang menarik soal Bon ini nih aku yang ternyata nggak cuman terbatas pada makhluk hidup ya. Dia bahkan bisa Benda mati. mempengaruhi benda mati. Nah, yang kadang-kadang mungkin apakah ini salah satu bentuk awakening dan lain sebagainya kan kita nggak tahu juga kan. Soalnya kan Masalahnya kalau bukan apa? Zoan nggak ada ininya sih, Iya, nggak ada tandanya nggak sih. ada tandanya. Cuman diceritakan kalau bisa mempengaruhi lingkungan gitu. Cuman apakah ini bentuk Mm-mm. awakening kita nggak tahu. Cuman melihat bahwa Bon itu bisa mempengaruhi benda mati itu jadi apa ya? Lumayan kaget. Dia jadi supernova itu ya bukan kaleng-kaleng emang. Iya, soalnya dia bisa benar-benar bikin ya dia pegang doang kapal bisa hancur gitu Iya, kasarnya. battle powernya tuh gede gitu loh, nggak cuman kan kadang selama ini kan Boni dianggap Ya salah emang satu layak supernova lah. yang apa sih kekuatannya cuman kayak gitu. Dan Ya ini kan layak lah dia digambarkan jadi selalu generasi terburuk. iya, digambarkan selalu ditangkap atau gimana gitu. Sekarang kita diperlihatkan sedikit kalau ini loh orang tuh kalau mau tarung tuh juga nggak kaleng-kaleng gitu. Bagi teman-teman yang suka Iya, battle power kan. ngeremehin. Nah, lanjut kita bahas ini Kuma nih. Habis itu kan Gue ini Kuma. yang sebenarnya highlight chapter ini ada di sini sih ya. Ya, Kuma ini Bukan di sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya? bukan Kayak kita bukan baru dikasih lihat Kuma muncul lagi setelah padahal baru ditangkap Revolutionary Army. Malah lompat lagi balik sampai manjat red line ini. Sebenarnya dia mau ngapain sih kayak apa dia mau ke Egghead, apa dia mau nyerang Tenryubito masih nggak ketahuan ya sampai sekarang. Dan mungkin bakal ketahuan nanti setelah Bonnie ngeakses memorinya mungkin. pasti itu. Nah, itu dia. Ini yang aku sebenarnya highlight soal Kuma itu bukan di itu sih, bukan di pas dia naik gitu ya, tapi bagaimana Kuma tuh pertama kupingnya kecil juga ya, asli. Ini menarik loh Mas. Jadi telinga beruang ini baru muncul waktu kecil nggak ada. Jadi baru muncul kemungkinan gara-gara Kuma makan buah iblis. Ini Jadi buah iblis, ini leng sama teori buah, kalau buah iblis itu mempengaruhi penggunanya sampai batas tertentu ya. iya. Jadi kayak apa namanya? Kayak Sugar makan buah iblis jadi nggak numbuh. Terus Alvida makan buah iblis jadi langsing. Nah ini Kuma makan buah iblis selain dapat tanda di telapak tangan, dia juga dapat telinga itu telinga beruang. Iya ya, kalau Nggak teman-teman nggak tahu nggak tahu apakah ini telinga beruangnya itu rambut atau emang beneran berfungsi sebagai telinga ya. iya. Kalau teman-teman ada yang lihat itu Kuma pas masa kecil tuh beda memang. Dia nggak ada telinganya. Telinganya ada ya. Nah, Telinga yang biasa masih ada. di sini tuh diperlihatkan kalau Kuma memoris ya tentang ingatan. Aku Jadi suka banget sih itu.
Iya, dia pakai mention tentang penelitian soal nyawa, terus apa tentang bagaimana kekuatan Kuma bisa ngelontarkan luka yang kalau ingat adegan tidak terjadi apa-apa di Thriller Bark itu yang Hmm, adegannya Zoro yang paling fenomenal, fenomenal apa sih istilahnya? fenomenal. Fenomenal Oh, itu Vegapunk ternyata berteori kalau karena sama-sama ada hubungannya dengan syaraf, harusnya bisa dong imajinasi dan ingatan juga dikeluarin gitu. ya dan Dan ini aku faktanya suka bisa banget kan. karena ini ada ini Mas apa namanya? Penelitian soal nyawa itu yang 21 gram itu sebenarnya pernah dibahas di dunia nyata juga Hmm, oleh Dr. McDougall. Aku bacanya bingung nih gimana McDougall itu pokoknya. McDougall bener kok. Harusnya seperti itu. Tapi tapi di dunia nyata sebenarnya apa penelitian ini tuh banyak nggak validnya. Tapi mungkin bisalah dibaca sendiri sama teman-teman kalau yang Iya. penasaran. Tapi dari yang saya baca sebenarnya penelitian ini banyak nggak validnya. Cuman karena karena penelitian ini bisa dibilang menarik, banyak karya-karya fiksi yang menggunakan konsep ini. Salah satunya One Piece. Iya. As usual Oda kan selalu ada note-note ke dunia nyata ya. Makanya nggak Mm-mm. heran sih kalau kemudian ada di Kamen Rider Black Sun tuh juga ada obrolan semacam ini sih soal nyawa manusia berapa gram gitu. Itu kan menarik ya. Dan aku pas pas bacain Terus, duh inget Black mm, Sun gitu. Terus terus apa namanya? Dokter yang ini loh Mas, dokter yang disebut sama Kuma itu kan dokter dari West Blue. mm-mm. Ini kemungkinan Hawkback sih. Sama-sama dari West Blue soalnya. Oh, itu aku tadi mau nanya sih. Kamu udah mention duluan karena West Blue tuh siapa gitu. Aku mikir apa ada yang Hawkback di kayaknya. luar gitu. Ya Soalnya dan kan dokter yang mau main-main benar-benar. sama pasien tuh kayaknya yang kita Benar. kenal seenggaknya ya. Masuk Itu cuman akal. Hawkback. Masuk akal kalau Hawkback dan ya as usual One Piece akan selalu interconnected begitu kan. Ini pasti dibahas di lebih Terus, lanjut sih nanti. Nah, iya. sekarang kita ngomongin ini ya, Seraphim ada. Ini Seraphim itu ternyata punya limited apa? Punya decision making ability itu apa ya istilahnya? Kemampuan untuk memutuskan sendiri walaupun cuma terbatas. Tidak seperti apa sebelumnya tuh namanya Pasifista. Pasifista yang emang dia tuh cuman klon ya, klon kan? Iya, klon dan cuma nurut-nurut Alat banget. alat tempur biasa kan dan Mm-mm. cuman diperintah. Nah kalau ternyata Seraphim kenapa kok kemudian akhirnya Seraphim itu bener-bener dianggap bisa menggantikan si Chibukai ya karena mereka tuh nggak cuman kuat tapi bisa memutuskan, bisa ngeses battle battle situation dan memutuskan harus ngapain gitu. Ini yang membuat Seraphim itu jauh lebih serem daripada yang dibayangkan. Eh, terus Mas, yang tentang apa namanya? Ya ini sih memang benar. Memang Seraphim itu makanya layak ngegantiin si Cibukai karena emang Mm-mm. kuatannya setara sama mereka. Bahkan mungkin bisa lebih karena lebih berguna karena nurut banget sama pemerintah kan. Dan ada anu tuh buah iblisnya. Iya, iya itu apalagi. Serem sih. Nah, yang di sini yang menarik juga Terus Sanji. Ini lucu ini sih. lucu sih. Saya Sanji bilang dia kayak bilang Sanji Film. Dia mau mau apa? Apapun yang dikatakan Nami dia nurut ya. Iya. Dan apa ya biasalah ini banter Straw Hat yang selalu kita inginkan dilihat ya di setiap chapter ya. Mm-mm. Ini Frankie sama Sanji ini sih niatnya ikutan tarung, cuman kayaknya kayaknya setelah ya nantilah lanjut aja dulu. Oke, oke, oke. Lanjut aja dulu yang ini. Oh ini Kaku lawan Zoro dan Kaku ternyata udah awakening juga kayaknya. Ini Kalau aku sebenarnya gimana dari ya? iya kayak kok jadi berasa receh gitu Oh ya. iya, kan jadi berasa receh gitu. Tapi emang kalau Kaku kena Sebenarnya awakening lawan Zoro ya mati langsung. iya, emang harus awakening kalau mau ngimbangin Zoro. Cuman masalahnya pengguna buah iblis yang levelnya kayak King, Queen, bahkan Kaido itu nggak diperlihatkan punya awakening masalahnya. Jadi kita kayak
kayak skeptis kok Kaku dan Lucci punya awakening, tapi mungkin tuh dibahas lain kali aja lah kali ya. Iya, itu ngomongin soal awakening dan Weeblis itu kayaknya kita bisa satu konten sendiri dengan satu teori sendiri. Bisa satu video sendiri, Mas. Aku yang menarik ini di sini tuh adalah bagaimana Zoro tuh tidak kewalahan menghadapin Kaku awakening, sebagaimana Luffy tidak kewalahan menghadapi apa namanya levelnya Lucy awakening. Jadi emang hal yang menarik dari Wano itu adalah beneran Wano itu menaikkan level Straw Hat Pirates, monster-monsternya ada di level Yonko semua. Iya. Jadi kayak paling enggak Kaku dan Luffy dan Zoro itu udah bisa mengimbangi atau bahkan mungkin mengalahkan pengguna awakening. Lanjut, nah ini highlight ini ya. Highlight paling gede chapter ini itu. Stasi. Highlight paling gede chapter ini. Gimana? Stasi itu apa ya? Ternyata Stasi itu kan cloning. Kita pas pertama cloning ngobrol dari Kenapa? Kita pas pertama ngobrol tuh aku nggak ngeh siapa dia, yang mana gitu. Oh, ini Mas. Dia kan ternyata cloning dari Miss Buckingham Stasi. Siapa dia? Yang disebut sebagai anggota Rock Pirates. Aduh, ternyata ini. Jadi Miss Buckingham Stasi itu ternyata ini loh Miss Buckin. Ini kan namanya Miss Buckin, dan kalau di nama Romaji yang resmi yang versi Viz Media tulisannya itu BUCKIN. Jadi kayak sama kayak penulisannya Miss Buckingham Stasi. Cuman kalau Miss Buckin tuh diambil depannya, Stasi diambil belakangnya aja. Dan ini kan mirip ya, pirang, sama-sama pirang. Sama-sama pirang, sama-sama lipstick. Sama-sama lipstick. Cuma sebenarnya kemiripannya cuma segitu, Mas, sebenarnya. Iya. Tapi sebagaimana banyak karakter One Piece lainnya, ketika udah tua dia jadi kayak mengkerut. Jadi kayak siapa misalnya ya? Mother Carmel, Big Mom, bahkan Shinobu misalnya. Itu jadi kayak versi muda sama versi tuanya itu beda banget gitu. Jadi kayak kita dikasih ini aja kaget gitu. Ternyata orang yang sama sebenarnya, nggak sama sih sebenarnya, cloning, cuman ya gitulah, ngerti lah. Kalau menurutku hal yang bikin menarik itu adalah bagaimana kita kan selama ini nggak ngerti ya bagaimana mengaitkan peran Weevil sama ibunya gitu ke semesta besarnya One Piece ya. Nah dengan ini kita jadi bisa ngerti, X-Rocks, ada hubungannya sama Shirohige beneran nih. Nah, teori itu sebenarnya jadi berkembang kalau ternyata emang mereka adalah orang yang sebenarnya sama. Miss Bucking itu ini sih Mas. Miss Bucking itu banyak diteorikan mantan anggota Rocks juga. Soalnya sudah pernah ketemu sama Shirohige, dan Marco juga sempat bilang kalau Miss Bucking ini pernah sekapal dengan Shirohige. Makanya ketika ada Miss Buckingham Stasi itu langsung semua itu yang semacam banyak penggemar itu kayak langsung dapat koneksinya. Oh ini Stasi. Ini Stasi nih. Dan itulah One Piece ya, One Piece as usual kayak gitu. Menarik dan banget cuman gara-gara ini juga sih Mas, Weevil itu diteorikan sebagai cloningnya Shirohige, tapi yang gagal gara-gara Stasi disebut bukan satu-satunya, cloning pertama yang berhasil. Iya. Dan menurutku makanya banyak yang mikir semoga emang satu-satunya yang berhasil sih. Yang maksudnya jadi perfect human beneran gitu loh. Cloning yang benar-benar cloning ya, bukan semacam biar nggak banyak-banyak ya. Biar semacam ini bukan produk gagal. Ngomongin cloning itu kan kita panjang lagi ya nanti, bagaimana cloning itu apa. Konsepnya seperti apa gitu. Yang jelas aku berharap kalau tidak ada cloning lain yang perfect seperti Stasi, karena udah di note di atas tuh yang di awal chapter tuh. Dia adalah manusia sempurna itu. Yang pertama. Yang di awal chapter itu. Nah, itu makanya dikhawatirkan banyak teori yang tiba-tiba muncul, ini cloningnya ini. Ya, tapi yang paling masuk akal menurutku sejauh ini adalah Edward Weevil ini cloning gagal dari Whitebird atau Shirohige. Ya, aku agak on board dengan teori itu. Soalnya ini juga bisa kelihatan lah, selain kekuatannya yang dianggap sama oleh Angkatan Laut. Powersnya ya, kekuatan battle
Powers itu apa? Battle kekuatan battlenya, kekuatan ketangguhannya, kekuatannya, ketangguhan. tingkat kekuatannya Weevil sama Shirohige waktu muda itu dianggap setara. Selain itu, Weevil ini juga kelihatan punya banyak jahitan, seakan-akan dia dipaksa untuk bertahan gitu. Kalau Iya Mas bener. Daris lihat, dia tuh punya banyak jahitan di tubuhnya. Jadi seakan-akan tuh dia berusaha dipertahankan supaya tetap hidup oleh Miss Bakin gitu. Iya. Dan menarik. Oke, lanjut. Nah, kan ini Stasi kan berkhianat ya. Iya. Di chapter ini dia langsung bikin kaku yang awalnya kaku jadi lemes. Oh, I get Terus that. Terus si Stasi ini apakah orang yang dipanggil Vegapunk di chapter sebelumnya? Pertanyaannya itu. Masalahnya kita kan masih belum tahu pasti apakah orang yang dipanggil Vegapunk di chapter sebelumnya itu adalah Stasi. Cuman kalau dilihat dari cara bicara orang di telepon ini, kalau ini lost in translation sih, hilang setelah diterjemahin, soalnya logat bicara dalam bahasa Jepang kan beda-beda ya. Dan kelihatan banget dari tulisan juga kalau logatnya seperti apa sebenarnya. Jadi ketika orang di balik telepon ini ngomong, itu logatnya itu disebutkan mirip sama dengan gaya bicaranya Stasi. Makanya ketika Stasi berkhianat itu banyak yang mikir, oh emang ini Stasi yang dipanggil sama Vegapunk nih sebelumnya gitu. Aku Dan juga kelihatan juga sih kok dengan teori ini. Sama kelihatan juga sih Mas dari tingkahnya kayak Stasi itu ngebiarin Kaku kena jebakan. Terus Stasi berapa kali nyuruh Lucci jangan nyerang lah itu Yonko, kayak gitu. Itu Stasi yang nekanin. Ya, jadi memang teori ini tuh masuk akal dan aku senangnya adalah ini nggak perlu diungkapkan berpuluh-puluh chapter ke depan gitu. Langsung oh ternyata dia, dan dengan segala macam klon dan lain sebagainya, bagaimana dia berutang budi pada Vegapunk kalau dia benar-benar klon. Ya, make sense saja. Iya, masuk. Make sense saja. Terus wah ini kekuatannya Stasi kira-kira apa nih Mas? Aku tidak sepakat dengan vampir ya. Sama sih. Soalnya tahu atau enggak, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu kalau buah iblis vampir itu sebenarnya udah ada. Di mana? Ini. Nah, ini dia itu ada di game apa ya? One Piece Burning Blood apa ya? One Piece Burning Blood kalau nggak salah itu emang udah ada buah iblisnya itu Bato Nomi model vampir yang juga Mystical Zoan. Jadi harusnya Oda itu punya kebiasaan buah iblis non kanon tuh juga nggak akan dipakai lagi di kanon. Jadi harusnya buah iblis vampir ini nggak akan dipakai sama Oda. Jadi ya harusnya buah iblis lain. Aku juga sepakat buah iblis lain ya. Terlepas bagaimana bentuknya jadi kayak vampir itu mungkin atribut yang dia dapat dari klon atau bagaimana gitu. Tapi bisa jadi juga buah iblis ya Mas, kayak bisa jadi misalnya sukubus atau bisa jadi mungkin malah kelelawar biasa yang menghisap darah, kan ada juga kan kelelawar biasa menghisap darah. Dan melihat itu juga bisa bagaimana CP itu kok beberapa CP itu banyak yang hewan gitu, jadi ya memang mungkin Zoan. Tapi kalau vampir kalau vampir bukan. Pertama karena ini Kalau aku bukan karena ini ya, karena dari awal aku nggak ngerti kalau ada ini. Cuman karena enggak gitu vampir, enggak tidur. Iya. Enggak tidur. Kalau kamu bilang Sakabas tuh itu masuk akal sih. Iya, bacanya Sakabas ya. Sucubus, itulah. Iya. Jadi emang ada banyak dari chapter ini yang kalau One Piece tuh emang kita review chapternya tuh nggak bisa pendek karena banyak detil-detil menarik gitu loh. Kalau nggak disebutin eman. Gitu. Kalau yang semuanya semua yang ada di detail dibahas semua malah bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Yang jelas jadi kayak kita cuma bahas dikit-dikit lah. Nge-recap apa ini dan nanti koneksinya seperti apa. Kayaknya yang jelas gimana Mas? Gimana? Yang jelas setelah ini itu kemungkinan kita bakal dikasih lihat antara Stasi
itu flashback-nya kayak gimana dan kenapa dia berpihak sama Vegapunk, atau kita ngelihat flashback-nya Kuma atau gabungan sekaligus bareng kejadiannya. Yang jelas aku berharap chapter depan itu akan membahas anu sih, tidak akan lari kemana-mana, fokus masih di sini aja. Jangan Terutama flashback dulu lah ya. ya, terutama Kuma dulu deh. Kuma dulu mau ngapain dia. Baru setelah itu flashback. Flashback itu itu udah pasti lah. Kita ngelihat setiap arc itu pasti ada flashbacknya. Dan bakal panjang ini. Kayaknya nggak sepanjang itu deh. Ini paling 3-4 chapter. Tidak akan sampai 8 chapter atau 1 volume seperti flashback Oden dan yang lain ya. Tapi sebenarnya flashback Kaido yang kita harapkan untuk panjang aja cuma 1 chapter sih. Iya, ya ini mungkin malah bisa 2 chapter, 3 chapter. Tapi kalau ngomongin memoris, berarti kan akan ada hal banyak yang diungkap di sini ya. Terutama mungkin soal Marijoa dan lain sebagainya. Nah, ini menariknya di sini sih nanti. Ya, kita tunggu aja ya. Ya. Oke, itu lihatlah aja. chapter depan kayak gimana. Itu aja kayaknya. Udah layarnya udah burik ini. Makanya kita akhiri review di sini. Nah, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kolaborasi Ruang Jangan lupa dan juga UPFC ini. Jangan lupa like dan follow UPFC juga di kanal-kanalnya. Nanti kita kasih linknya di bawah sih, kanal-kanal One Piece Fans Club Community. Di Twitter ada, di Instagram ada, di Facebook ada. TikTok ada belum? Kenapa? TikTok belum ada ya? TikTok nggak tahu ya. Oke. Nah, grupnya juga ada. Grupnya gede banget by the way. Dan banyak teori-teori menarik juga di sana. Let's having fun with One Piece, guys. Thank you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.